Hai sahabat Moco Anime, kangen sama pukulan si botak Saitama? Tenang aja, di episode 1 season 3 dia masih OP kayak biasanya. Tapi di episode kali ini fokusnya ke Garo yang dibawa kabur dan dunia para hero yang makin ricuh. Yuk, duduk manis, siapi gemilan, kita mulai bahas alurnya. Pertemuan serius tapi nggak serius. Asosiasi pahlawan ngadain rapat darurat. Mereka awalnya panik, mikir kota bakal rata sama tanah. Tapi kenyataannya, yang rata justru Tetua Lipan, dibikin kriuk-kriuk sama Saitama. Sampai mereka nggak percaya dan bersyukur banget King ada di pihak mereka. Walaupun ya kita tahu, King cuma main biem. Lalu topik bergeser ke Garo, si pemburu pahlawan. Silverfang gagal ngalahin dia, padahal dia udah ngasih luka lumayan parah ke Garo. Si Sitch, yang kalau ngomong kayak komandan perang, bilang Garo sekarang harus dianggap monster, bukan manusia. Dan boom, langsung naik level ancamannya jadi level naga. Misteri pahlawan Bless. Tiba-tiba muncul bahasan soal Bless, pahlawan peringkat atas yang misterius banget. Namanya aja kayak merek parfum, orangnya nggak pernah muncul. Kenapa? Karena dia nggak suka disuruh, nggak doyan spotlight, dan kerja kalau lagi mood aja. Sitch bilang, tenang aja, Bless pasti muncul kalau dunia lagi butuh dia. Ya, mirip-mirip wifi publik yang sinyalnya muncul saat darurat. Drama Papa Narinki. Tiba-tiba datang Narinki, orang kaya sultan sekaligus sponsor utama asosiasi. Dia ngamuk-ngamuk. Anak gue diculik udah 24 jam, pahlawan ngapain aja? Duit gue kemana? Untung ada Sekinggar, si ahli strategi yang menenangkan dia sambil bilang, tenang pak, anak bapak belum tentu jadi rendang, kita lagi cari kok. Child Emperor dikasih waktu 3 hari buat cari markas musuh. Sayangnya baru dapat 2 hari dan belum nemu-nemu juga. Tension Tatsumaki versus Sekinggar. Masuk Tatsumaki, si loli galak level boss raid. Dia nyaranin buat ngebuldoser Betazet aja sekalian biar cepet. Tapi Sekinggar bilang, eits, jangan barbar. Bisa-bisa anak Narinki ikutan ancur. Tatsumaki ngegas, jadi aku dipanggil cuma buat diceramahin. Lalu Sekinggar nunjukin hologram pahlawan yang bandel, si Drive Knight, yang sok jagoan nyusup ke kota Z sendirian. Tebak deh, dia hilang sinyal sejak semalam. Tatsumaki masih cuek, tapi akhirnya nurut juga buat persiapan misi. Tim pedang salah arah. Kita pindah ke Atomic Samurai dan gengnya, Bushidrill, Okamatachi, dan Iaan. Datang ke markas dengan tampang kayak habis camping sebulan di hutan rimba. Mereka nyari-nyari markas monster di gunung, ternyata salah lokasi. Darkshine datar banget bilang, lah, markas mereka di kota sepi, bukan gunung. Atomic meledak. Sweet Mask drama idola. Masuk Sweet Mask, pahlawan plus seleb. Dia kecewa karena tim misi isinya bukan orang-orang keren, versi dia. Lalu dia nyinyir ke Atomic Samurai. Jangan bawa bocil-bocilmu. Atomic, lah, lu ikut juga. Sweet Mask, tentu dong, aku diganggu monster pas konser bro. Atomic nyengir, tenang, bocah idola kayak kamu bakal dilindungi anak-anakku yang jago. Sweet Mask panas, aku bisa naik ke kelas S kalau mau, bahkan lebih kuat dari elu. Tensi makin panas, bumbu drama makin gurih. Prison Break dan misi rahasia. Kita ke penjara. Puri Prison Freezer, si pahlawan flamboyan, dapat izin keluar buat ikut misi. Di sisi lain, Child Emperor masih frustrasi cari markas musuh. Dia minta bantuan ke Metal Knight. Tapi Metal Knight malah ngasih kuliah moral. Kalau gua kasih tahu, lebih banyak orang yang bakal mati. Child Emperor melongo. Ternyata yang ngomong barusan cuma robot jarak jauh dan udah dihancurin Orochi. Child Emperor pun harus cari sendiri dengan segala keterbatasannya. Berat di... Mampir ke apartemen Saitama. Cut ke Fubuki yang lagi galau karena timnya dibubarin. Dia datang ke apartemennya Saitama buat diskusi. Yang buka pintu, bom, bukan Saitama. Isinya apartemen udah kayak warung kopi. Ada King lagi main game bareng Saitama, Genos lagi servis tubuhnya, Bang lagi akupuntur, bom ngeluh lutut, Fubuki cuma bisa ya standard. Saitama malah nggak sadar ada tamu. Fokus main game. Fubuki, ini darurat. Asosiasi monster udah makin kuat. Saitama, oh, gue juga baru abis ngelawan monster sih. Genos, komunikasi rusak, belum update strategi apa-apa.
King, HP gua juga error kemarin. Akhirnya Fubuki nyimpulin, yang masih bisa bertarung cuma gue dan si botak ini. Bang menyesal nggak ngalahin Garo dari awal. King bilang, Garo sekarang udah gabung asosiasi monster. Saitama, Garo? Dia ngalahin banyak pahlawan ya? Nggak bisa dimaafkan. Tapi kenapa dia nggak nyari gue? Apa karena gue botak? Lalu dia, gue cari dulu bentar, hajar Garo, abis itu beli sawi putih. Fubuki, kamu nggak ngerti situasinya ya? Tim Sultan Narinki balik ke Narinki, si bos besar. Karena ngerasa asosiasi pahlawan kayak nganggur dibayar, dia bikin tim elit sendiri. Modalin mereka pakai armor tempur canggih. Pokoknya serba premium. Mereka ditugaskan buat nyelamatin anaknya di kota Z. Dan begitulah episode pertama berakhir penuh dengan drama, strategi, dan ketegangan. Tapi juga dosis komedi khas One Punch Man yang bikin ngagak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan episodenya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Moco Anime.